Welcome back to my channel. Kali ini aku akan membawakan alur cerita film yang berjudul Ratu Ilmu Hitam. Bagaimana ceritanya? Kita dengarkan bareng-bareng ya guys. Cerita ini diawali dengan perjalanan sebuah keluarga yang melakukan perjalanan mengunjungi panti asuhan, tempat di mana ayahnya tinggal semasa kecil. Mereka ke sana bertujuan untuk menjenguk Pak Bandi yang masih sakit. Hanif membawa istrinya Nadia dan ketiga anaknya yang bernama Sandi, Haki, dan Dina. Saat di tengah perjalanan, mobil mereka menabrak sesuatu. Saat ayah mereka turun bersama Sandi, anak pertamanya, ternyata mereka menabrak seekor rusa. Dan mereka pun langsung meninggalkan rusa itu. Namun faktanya, yang mereka tabrak bukanlah rusa, melainkan anak kecil. Setelah beberapa menit, mereka melanjutkan perjalanan dan akhirnya mereka sampai di tujuan. Sesampainya di sana, mereka bertemu dengan teman masa kecil ayahnya yang bernama Maman dan Siti selaku pengurus panti. Tak lama kemudian, datang sebuah mobil. Ternyata teman masa kecil Hanif dan para istrinya. Setelah berbincang-bincang, mereka akhirnya masuk ke dalam panti. Saat di dalam ruangan, Maman menghampiri Anton, Jeffrey, dan Hanif. Kemudian Hanif menanyakan, kemana anak-anak panti? Maman pun menjawab, anak-anak panti sedang melakukan dharma wisata ke luar kota. Maman memperkenalkan dua anak panti yang tidak ikut dharma wisata, yaitu Hasbi dan Rani. Kemudian, Hanif diajak Maman untuk menemui Pak Bandi di kamarnya. Sesampainya di kamar, Hanif, Anton, dan Jeffrey menjenguk Pak Bandi yang sedang terbaring di ranjang. Scene pun berganti ke ruang tamu. Terlihat istri Anton, Hanif, dan Jeffrey sedang berbincang-bincang. Kemudian datang Siti yang membawakan buah untuk mereka. Kemudian, Hanif menghampiri Nadia, mengajaknya untuk menemui Pak Bandi. Hanif menceritakan, jika bukan karena Pak Bandi, mungkin mereka tidak akan saling bertemu. Mungkin juga Jeffrey, Hanif, dan Anton akan terlantar jika tidak diasuh Pak Bandi. Scene berpindah malam hari. Hasbi menunjukkan ruangan-ruangan kepada Dina, Sandi, dan Haki. Saat Sandi bertanya kepada Hasbi dan Rani, sudah berapa lama mereka di sini? Hasbi menjawab, ia di situ sejak bayi, dan Rani sudah 10 tahun dibuang oleh ibunya. Kemudian Haki bertanya, kenapa Rani dibuang ibunya? Hasbi menjawab karena ibunya hamil kecelakaan. Kemudian, Dina bertanya, ruangan di ujung itu kamar Hasbi? Hasbi menjawab, bukan. Melainkan itu adalah ruangan yang tidak pernah bisa dibuka. Beberapa saat kemudian, si kecil Haki yang penasaran berjalan menuju ruangan di ujung itu yang misterius. Haki pun berusaha untuk membuka pintu itu. Namun tiba-tiba, datang Rani yang menyeletuk bahwa pintu itu sudah 20 tahun tidak bisa dibuka. Kemudian Haki pun bertanya, apa isinya? Rani pun menjawab, tidak ada. Rani akhirnya menceritakan, dulu di sini ada pengurus panti, namanya Ibu Mirah. Suatu hari, ia keluar bersama salah satu anak panti yang bernama Murni. Tiba-tiba, ia pulang berteriak bahwa Murni diculik oleh dedemit. Bu Mirah berteriak seperti orang gila dan kemudian dikurung di dalam ruangan itu.
Kemudian Haki bertanya, "Di mana Murni?" Rani menjawab, "Sampai sekarang Murni belum ditemukan. Katanya dikubur bersama Ibu Mira di hutan." Scene berganti di kamar Pak Bendi. Anton yang menunjukkan foto masa kecil mereka kepada anak-anak Hanif. Si kecil Hakim menemukan album foto di bawah meja, dan saat Hakim mengambil dan membukanya, ia bertanya, "Kenapa semua foto terbalik?" Saat Anton meraih album foto itu, ditemukannya foto Bu Mirah. Dan Hakim bertanya, "Itu foto siapa?" Namun Anton melamun, dan kemudian menjawab, "Itu foto Bu Mirah, pengurus panti. Ia meninggal karena sakit." Kemudian Hakim menunjukkan anak kecil di samping Bu Mirah. Anton menjawab, "Dia adalah Murni." Scene berpindah di luar. Terlihat mereka bertiga berbincang serius. Tak ingin panti ini dijual karena takut rahasia mereka akan terbongkar. Saat Hanif hendak masuk, ia melihat mobilnya ada sobekan baju, darah, dan rambut. Kemudian Hanif mengajak Jeffrey ke tempat dia menabrak rusa untuk memastikan bahwa yang ia tabrak adalah rusa. Setelah mereka sampai, mereka mengecek rusa yang Hanif tabrak dan Jeffrey tiba-tiba berteriak melihat ada mayat anak kecil yang diduga tertabrak Hanif tadi siang. Seketika, Hanif melihat ada bus yang terperosok di kebun itu. Mereka mengecek ke dalam bus dan melihat seluruh penumpang dan sopir bus telah mati mengenaskan. Hanif berlari keluar sambil ketakutan. Jeffrey menyarankan untuk pergi ke kantor polisi. Namun jaraknya yang terlalu jauh, kemudian Jeffrey menyarankan kembali ke panti untuk menelepon polisi dari sana. Scene berpindah ke dalam panti. Terlihat mereka yang sedang makan malam bersama. Dalam adegan ini, kita diberikan clue. Istri Anton ini adalah sosok wanita yang higienis dan gampang sekali alergi. Sehingga ia selalu menggunakan hand sanitizer setiap saat. Istri Jeffrey, dia sangat terobsesi ingin menjadi tubuhnya yang kurus dan ideal. Sehingga ia enggan untuk makan malam. Dan itu semua akan berkaitan dengan nanti yang akan mereka alami. Scene berpindah. Rani dan Haki, mereka sedang menonton sebuah rekaman masa kecil ayahnya. Di rekaman tersebut, dia melihat ayahnya semasa kecil. Dan terlihat ada sosok Bu Mira yang Rani ceritakan tadi. Terlihat kakinya pengkor sebelah. Kata Rani, dulu waktu Bu Mira masih kecil dipatahkan orang tuanya. Scene berpindah ke Hanif dan Jeffrey. Hanif dan Jeffrey yang baru sampai di depan panti, muncul Anton dan bertanya mereka habis ngapain. Hanif pun menyuruh Anton melihat jok belakang mobil. Anton kaget melihat mayat anak kecil di dalam mobil. Hanif dan Jeffrey pun menceritakan semuanya kepada Anton. Karena tidak ada sinyal dan telepon di panti, akhirnya mereka mengusulkan Anton akan pergi sendiri ke kantor polisi. Dan Jeffrey menunjukkan lokasi tersebut. Anton yang penasaran berhenti melihat langsung ke TKP sebelum ke kantor polisi. Dan saat Anton masuk ke dalam bus, posisi anak-anak panti sudah dalam kondisi berdiri, menghadap ke belakang,
Dan tiba-tiba pintu bus mengunci dengan sendirinya. Dia juga melihat sosok menyeramkan di luar, dan bisa dipastikan itulah Ratu Iblis. Saat Anton mundur, ia tidak sengaja menginjak sebutir telur yang isinya serangga. Anton kaget melihat anak-anak tersebut sudah berbalik arah, dan tak cukup sampai di situ, serangga itu menggerogoti Anton sampai mati. Scene berpindah ke panti. Terlihat Hanif yang melamun, kemudian datang Nadia yang menghampiri sembari bertanya, apakah mereka jadi pulang malam ini? Tiba-tiba terlihat ayam cemani yang jatuh dari atas. Scene berganti di kamar Jeffrey. Istri Jeffrey yang sedang birahi berusaha merayu Jeffrey untuk melakukan esek-esek. Namun Jeffrey yang kebanyakan pikiran, ia pun menolak keinginan istrinya. Istrinya memutuskan keluar kamar. Kemudian, dia melihat sebuah buah dan pisau yang tergeletak di meja. Ia mengambilnya dan saat di depan cermin, di mana bayangan tubuhnya terlihat gendut. Lalu ia pun memutuskan mengiris lemak perutnya. Dan hasilnya, perutnya menjadi sangat langsing. Ia juga melihat lehernya yang seperti punuk unta dan memutuskan untuk mengirisnya agar terlihat lebih seksi dari sebelumnya. Namun faktanya, yang ia lihat hanyalah ilusi belaka. Saat Jeffrey datang, betapa kagetnya ia melihat istrinya sudah berlumuran darah. Hanif dan Nadia yang ada di sana langsung menolongnya. Kemudian membantunya dan memutuskan membawa istri Jeffrey untuk ke rumah sakit. Di saat yang bersamaan, istri Anton yang sedang rebahan di kamar juga mengalami hal aneh serupa. Saat sedang rebahan, tiba-tiba kelabang terjatuh dari atas. Kelabang tersebut pun masuk ke dalam mulutnya. Ia pun keluar kamar sembari batuk-batuk. Dan kebetulan Hanif akan membawa istri Jeffrey ke rumah sakit. Mereka dibuat kaget saat melihat istri Anton memuntahkan darah dan kelabang dari mulutnya. Lantas, mereka pun membawa sekalian istri Anton ke rumah sakit. Namun saat di perjalanan, mereka tidak kunjung sampai ke jalan besar, karena mereka hanya berputar-putar di kilometer 81. Jeffrey pun berkata, kejadian itu terulang kembali. Nadia bertanya, kejadian apa yang sebenarnya terjadi? Hanif akhirnya menceritakan bahwa 25 tahun yang lalu ada kebakaran di salah satu kamar panti. Ada 3 anak perempuan yang mati. Tidak lama mereka tahu, ternyata Bu Mira praktek ilmu hitam. Kemudian membakar anak-anak itu sebagai tumbal. Jeffrey, Anton, dan Hanif yang ketakutan berlari keluar. Namun ia selalu kembali ke panti. Dan akhirnya Pak Bandi berhasil menangkap Bu Mira, dibantu oleh Jeffrey, Anton, dan Hanif. Kemudian mereka mengurung Bu Mira di kamar. Bu Mira yang menggedor-gedor pintu dengan kepalanya hingga kepalanya pecah dan meninggal. Kemudian mayatnya dikubur di dalam kamar. Scene berpindah ke dalam kamar Hasbi. Hasbi yang tidak bisa mengendalikan tubuhnya sehingga ia menstraples mulutnya sendiri. Scene berpindah ke Haki yang sedang menonton video rekaman. Tiba-tiba, Haki melihat sosok mengerikan di atas TV. Dan dia berlari ke arah kamar Hasbi.
Haki pun berteriak memanggil-manggil Hasbi, tapi tidak ada jawaban. Haki pun berkeliling sampai dia melihat Hasbi dengan kondisi yang menyedihkan, dengan mulut Hasbi yang sudah penuh dengan strapless. Haki bertanya, apa yang terjadi kepada dia? Tangan Hasbi yang seakan bergerak dengan sendirinya dan mengacukan senapan ke arah Haki dan menembak beberapa kali yang membuat Haki berlumuran darah dan ketakutan. Scene berpindah halaman rumah. Terlihat mobil yang dikendarai Nadia pulang ke rumah. Hanif dikagetkan dengan hilangnya Haki. Mereka pun mencari ke setiap ruangan, namun tidak ditemukan. Di saat yang bersamaan, Jeffrey yang sedang menjaga istrinya di mobil dibuat terkejut saat istrinya keluar dari mobil dan duduk di atas rumput. Ternyata dia sedang memakan ulat bulu. Jeffrey yang menyadarkan istrinya bahwa yang ia makan adalah ulat bulu. Seketika istrinya sadar dan histeris, kemudian pingsan. Scene berpindah ke Nadia. Nadia sedang mencari Haki. Kemudian ia masuk ke kamar Pak Bandi. Dia melihat sesuatu di bawah ranjang, kemudian memeriksanya. Dan ditemukannya sebuah kotak yang di dalamnya berisi foto-foto yang akan menjelaskan semuanya. Dan faktanya, kejadian 20 tahun yang lalu, di mana Ibu Mira melakukan praktek ilmu hitam itu, sebenarnya ia lakukan untuk melindungi anak-anak panti dari kelakuan Pak Bandi yang ternyata memiliki gangguan seksual. Ia suka mengoleksi foto-foto anak panti, dan foto-foto itulah yang ada di dalam kotak tersebut. Pak Bandi kemudian memfitnah Bu Mira, sampai Bu Mira dikurung oleh Hanif, Jeffrey, dan Anton, sampai ia meninggal di kamar tersebut. Bisa disimpulkan, yang terjadi sekarang adalah bentuk balas dendam atas kematiannya Ibu Mira. Tiba-tiba, mayat yang tadi di mobil hidup kembali. Ia adalah Mustika, salah satu anak panti yang selamat dari kecelakaan itu. Ia bercerita, saat perjalanan pulang, tiba-tiba bus hilang kendali. Dan ada seseorang yang masuk. Setelah itu, semua anak panti seperti kesurupan. Mustika yang selamat, kemudian keluar dari bus dan berlari, sampai akhirnya ia ditabrak oleh Hanif. Hanif yang marah langsung masuk ke kamar Pak Bandi dan mencekiknya sembari berkata, lebih baik ia terlantar daripada bertemu dengan Pak Bandi, sampai akhirnya Nadia datang dan menenangkan Hanif. Tidak sengaja, Hanif menemukan foto yang tertinggal di dalam kotak yang ditemukan Nadia. Dia melihat foto Bu Marni menggendong seorang bayi yang ternyata adalah Murni, anak kandung Bu Mira yang tinggal di panti. Itu berarti yang melakukan ini semua adalah Murni, dan ialah ratu ilmu hitamnya. Tiba-tiba datang Hasbi yang menggendong Haki dan berteriak minta tolong. Hanif dan Nadia yang menghampiri langsung menggendong Haki dan berteriak menyuruh semua orang agar keluar dari rumah itu. Saat mereka semua keluar dari rumah, mereka melihat Eva yang kesurupan di atas mobil. Dan tiba-tiba menggedorkan kepalanya ke kaca mobil hingga Eva mati. Kemudian Hanif berteriak, meminta agar Murni berhenti mencelakai mereka. Tiba-tiba muncul sosok Murni yang mendekati Hanif dan mendorongnya. Kemudian, Murni menggunakan ilmu hitam
membuat Hanif mencekik dirinya sendiri. Nadia yang melihat itu ingin menolong Hanif. Namun tiba-tiba dipukul Rani dari belakang hingga pingsan. Nadia yang terbangun dari pingsannya mencari Hanif dan yang lainnya. Nadia melihat Jeffrey, Eva, dan Lina yang sedang kesakitan di dalam kamar. Terlihat Eva yang dari belakang punggungnya keluar serangga. Dan Jeffrey juga mengalami siksaan yang sama. Jari dan tangannya mematahkan sendiri. Dia juga melihat Maman, Siti, Mustika, dan Hasbi yang tidak bisa bergerak sedang diguyur air panas di dalam kamar yang terkunci. Nadia mendengar teriakan anaknya, dan dia langsung menghampiri sumber suara. Dan ternyata itu adalah Sandi dan Dina yang sedang disiksa. Nadia yang histeris berjalan dan kemudian menemukan suaminya, anaknya, dan Pak Bandi. Saat ia akan membangunkan Haki, tiba-tiba ia terpental ke belakang dan muncullah sang ratu ilmu hitam. Di situ terjadi perdebatan kecil, dan lalu dengan ilmu sihirnya, sang ratu ilmu hitam ini memaksa Nadia untuk menebas leher suaminya. Tiba-tiba, si bocil Haki menusukkan ratu ilmu hitam dengan sebuah obeng. Seketika efek sihirnya hilang. Nadia langsung menebas leher ratu ilmu hitam hingga kepalanya terputus. Namun, ratu ilmu hitam itu bangkit lagi dan berusaha menyatukan kepala dengan tubuhnya. Nadia yang tidak ingin ambil pusing, langsung melemparkan lilin hingga membuat ratu ilmu hitam terbakar. Mereka pun kabur, dan Pak Bandi ikut terbakar. Esok harinya, mereka beraktivitas seperti biasa, dan di ending diterlihatkan panti yang akan dijual. Pesan yang kita dapat dari film ini, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan, karena lebih baik fitness. Sekian dulu cerita dari saya. Tunggukan cerita selanjutnya ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.